Tapi nilai kekristenan kita harus berdampak pada saat kita masih ada ini untuk orang lain, memberkati bangsa-bangsa. Kami dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang misionaris. Sejak kami dipanggil Tuhan tahun 87, kami digerakkan Tuhan untuk suku-suku yang terabaikan, di mana di Indonesia itu masih ada 127 suku yang terabaikan. Artinya apa? Artinya mereka belum ada dan masih belum ada 0,01% orang percaya. Lah Kalimantan ini masih banyak sekali. Termasuk kami mengadopsi ada 7 suku yang besar yang kami adopsi, makanya kami datang ke sini itu untuk menjangkau suku. Yang pertama suku Banjar. Suku Banjar itu suku terbesar di Kalimantan yang masih terabaikan, suku Banjar. Belum ada 0,01%. Lantas ada suku besar juga yang setiap hari mungkin kita berjumpa kalau kita ke pasar, yaitu suku Bakumpai. Kami sempat membawa di Buntok ada beberapa orang Bakumpai yang kami bawa kepada Tuhan, dan mereka membutuhkan keselamatan itu. Keselamatan bukan hanya untuk suku yang sudah dijangkau, Maanyang sudah dijangkau, sudah ada banyak pendeta, sudah banyak dari suku Maanyang gereja, tetapi ada di sekeliling kita masih banyak suku yang belum dijangkau. Mungkin kita masih belum ke sana, sementara haknya sama. Keselamatan untuk semua orang, dan keselamatan ini harus kita wartakan, tidak bisa ditunda-tunda lagi, untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami ada salah satu suku Bakumpai beberapa waktu yang lalu. Mungkin kalau saya sebutkan Bapak Ibu tahu, dia mempunyai salon, dan kami jangkau, kami bawa kepada Tuhan. Dia menyadari dosanya. Menyadari dosanya, bukan hanya menyadari, tapi kita bawa kepada Tuhan. Karena satu-satunya keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sebagai orang percaya harus itu yang kita pegang. Berita yang paling penting adalah keselamatan. Nah, ini di sini dikatakan Tuhan berfirman oleh karena wanita Sion. Sekali lagi, ini bukan berbicara untuk ibu-ibu, bukan hanya berbicara untuk wanita, tapi ini berbicara tentang orang percaya telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher. Wanita berjalan dengan jenjang leher itu gimana? Gitu ya, bergaya gitu ya. Yeah. Menganggap dia cantik, menganggap sudah diselamatkan. Orang Kristen yang menganggap dirinya sudah selamat nanti masuk surga. Sementara ada hak, ada tugas. Di mana hak di mana ada hak, pasti di situ ada kewajiban. Hak kita diberkati, hak kita diselamatkan. Itu hak kita. Tapi kewajiban kita, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak kenal dengan Sang Juru Selamat itu? Bagaimana bisa kenal kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana ada yang memberitakannya kalau tidak ada yang diutus? Nah, malam hari ini saya hanya mengingatkan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai warga GKI, yuk kita mari sama-sama menyaksikan cinta kasih Tuhan ke sana, ke seberang sana. Tujuan kita ke sana. Pada saat kita ke sana, otomatis kita akan diperlengkapi. Otomatis akan diperlengkapi. Waktu kami menjangkau suku Banjar tahun 98, kami di sana di Banjarbaru, kami membuka persekutuan mahasiswa. Kami melalui pelayanan kontekstual, kami menjangkau beberapa orang Banjar, asli Banjar, dan kami buat satu persekutuan, dan dari persekutuan itu yang sudah 36 tahun, sekarang dari satu persekutuan ini sudah melahirkan beberapa gereja.
Dan kami tidak alergi dengan gereja. Kami secara keanggotaan di Balikpapan juga kami sampaikan, saya warga GKI. Artinya nanti kalau saya meninggal, GKI lah yang menguburkan. Gitu ya. Tetapi saya tidak berbicara kapan saya meninggal. Saya berbicara pada saat saya masih hidup, saya harus jadi berkat untuk orang seberang sana. Karena mereka berteriak-teriak. Kita tidak pernah dengar dan mungkin di sini kurang suara mereka. Tapi kalau kita lihat di Butok, ya itu di Balikpapan, di rumah kami, itu pagi-pagi itu peka sekali itu suara. Mereka minta tolong. Dan itu penyangkalan kepada Kristus. Mungkin pernah ada, kalau di sini mungkin azan nggak begitu kenceng ya. Saya nggak pernah dengar di sini. Pagi tidurnya nyenyak. Kalau di kota nggak bisa nyenyak. Allahu Akbar, Allah. Artinya apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lantas bait yang kedua dikatakan asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu siapa? Tuhan itu Yesus. Allah itu sang hakikat yang sebenarnya sang hakikat itu sudah tidak layak lagi untuk disebut. Makanya kita tidak pernah berdoa kepada Allah Yesus, tapi kepada Tuhan Yesus. Kita seorang percaya. Mereka menghilangkan Yesus, artinya Yesus tidak ada. Yang ada Allah. Allah sudah punya nama. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11, Allah sudah punya nama. Allah itu sudah punya nama. Namanya siapa? Namanya Yesus. Makanya tepat sekali kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengajarkan kalau kita berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Cukup jelas iman kekristenan. Ini yang harus kita jelaskan. Makanya jangan puas hanya menjadi warga jemaat GKI, tapi terus kita baca Alkitab. Firman Tuhan tinggal di dalamku. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan, tinggallah di dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka dikatakan apa yang kamu kehendaki kamu akan terima. Kalau kita pengen doa kita dijawab Tuhan, hanya ada dua syarat. Kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi bagaimana firman tinggal di dalam kita kalau Alkitab saja tidak pernah dibaca? Tapi kali ini di Balikpapan, kalau di Balikpapan ada orang mati itu dikasih Alkitab. Harapannya nanti bisa dibaca pada saat mungkin malam atau pagi. Orang hidup aja nggak baca Alkitab, kenapa orang mati dikasih Alkitab? Ini satu pertanyaan. Satu pertanyaan untuk kita bersama-sama. Sebagai jemaat, kita harus menyadari hal itu sebagai kaum bapak yang memimpin keluarga kita, untuk kita menjadi wanita yang bukan hanya sombong karena kita sudah diselamatkan, tapi menjadi wanita yang mempunyai tugas dan kewajiban yang kita harus kerjakan. Sebagai jemaat yang tahu haknya. Orang Kristen itu kaya. Kenapa? Kita doa diberi. Apapun yang kita minta dikasih. Kadang-kadang kita tidak tahu kekayaan kita. Di dalam kita ini sudah ada janji-janji Tuhan. Di dalam hidup kita ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama merenungkan bahwasanya ini satu sindiran untuk jemaat. Jangan sombong karena kita sudah diselamatkan. Tapi tengok saudara kita yang di sana, ada suku Pakumpai yang berdekatan dengan kita. Paling tidak kita belajar jujur dengan mereka. Kita berinteraksi dengan baik. Jangan menjadi orang Kristen yang akhirnya jadi batu sandungan. Bagaimana kita bisa memenangkan mereka kalau kita jadi batu sandungan? Di Balikpapan banyak orang Kristen yang punya hutang nggak bayar. Kalau di sini saya kira mungkin tidak ada beda maksudnya. Bagaimana kita menjadi saksi untuk orang yang mau kita jangkau, sementara kita hutang nggak bayar? Nah, ini agak nyelpit, agak menyakitkan, tapi nggak apa-apa. Saya kan tidak selalu di sini. Kalau di depan saya pulang. Ya, mumpung saya di sini gitu ya, agak disakitin dikit karena ada ibu gembala. Dia nanti tukang untuk memulihkan kembali. Gitu ya. Iya.